Yesus kemenanganku padamu. Shalom Messengers. Sekali lagi Shalom Messengers. Terpujilah Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangan. Saya mau lihat orang-orang yang bersuka cita. Haleluya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita satu hati tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau, sebab kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau bertahta atas setiap pujian yang umat-Mu naikkan di tempat ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.
Engkau Tuhan. Yes, amin, haleluya. Kuasa-Mu, oh, Kau topang kami Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya Tuhan. Kini aku berserah. Amin, amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Yes, amin, amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Jembatkan pujian ini, katakan, kini aku percaya. Amin Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Kini aku berserah. Oh, kami persembahkan hidup kami untuk Engkau ya Tuhan. Terus melayani Engkau, terus mengikuti Engkau seumur hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia
bagimu ya Tuhan. Asal nama Tuhan dimuliakan, asal namamu ditinggikan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, mari bawa hidup kita kepada Tuhan segenap hati, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu suara nyatakan, selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, kami hidup bagi Engkau Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yes, amen. Oh, tetap memandang-Mu, menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Mari nyatakan lagi kepada Tuhan, katakan, kalau ku hidup, aku hidup. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah Engkau, mulut kami mau terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes, amen. Dari kasih-Mu, selama ku hidup. Hanya bagi Engkau Tuhan, mataku tetap memandang-Mu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang mau hidup bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, katakan, aku hidup.
bersukacita, angkat tinggi kedua tanganmu saudara. Boleh angkat tinggi kedua tanganmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, come on. Kami bersukacita di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau nyatakan untuk hari di tempat ini Tuhan. Come on, say. Sama-sama kita berserukan. Yahweh, come on. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Come on, say Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. There's the church, come on. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one. Semuanya kita menari bagi Allah kita, come on. Boleh lihat kanan kirimu saudara. Kasih salam, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Hey, semua. Yahweh, come on. Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Lagi semangat, lagi semangat. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Hey, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Who else can lead us to freedom? Come on, no one, no one, no one. Who else can heal all our sin and diseases? No one, no one. Who else can walk on the water? No one, no one. Who else can answer by fire? Come on, say. Who else can lead us to freedom? Who else can heal all our sins and diseases? Who else can walk on the water? Who else can answer by fire? Come on! No way! Semua! No one, no way! Boleh sama-sama sedang semua! No one,
Silakan duduk saudara. Satu nama yang ditinggikan di tempat ini hanyalah nama-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat puja bagi Raja Yesus kan Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat puja bagi Raja Yesus kau Tuhan yang berkuasa. Mari semuanya, biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat puja bagi Raja Yesus kau Tuhan yang berkuasa. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan. Hormat puja bagi Raja Yesus kau Tuhan yang berkuasa. Come on, say. Biar namanya ditinggikan dan namanya diagungkan.
Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siang hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke bait-Mu untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan. Sepanjang zaman orang percaya, pada saat kami berdiri di rumah Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami sangat membutuhkan kebenaran supaya hidup ini dimerdekakan. Ada kekuatan menjalani segala dimensi hidup. Ada kekuatan untuk hidup seturut dengan firman. Ada keberanian untuk bergaul dengan Tuhan. Berkati setiap kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman. Tuhan Yesus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bertemu dengan jemaat Tuhan. Saya Pendeta Antoni Chang, melayani saudara 2 kali ibadah di sini, saudara sekalian. Tema kita adalah Return to God, kembali ke Tuhan dalam perumpamaan anak yang hilang, saudara sekalian. Tema seperti ini adalah suatu kebutuhan gereja Tuhan. Jadi ada suatu kebanggaan rohani dan juga suatu kedewasaan rohani. Itu sangat dibutuhkan. Oke. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 11 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tambun itu. Sembelilah dia dan mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapat kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak
Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Pelan-pelan, step by step saudaraku. Perikop ini, kita tahu sejak kecil dia saudaraku ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebagai jemaat ini kebang rohani sekaligus pendewasaan rohani. Oke. Sebagai anak-anak Tuhan, setiap kali ketemu di perjanjian baru, perikop-perikop yang sifatnya perumpamaan, dalam pikiran kita sudah harus muncul satu, namanya juga diumpamakan kok. Belum tentu kejadiannya betulan, gitu loh. Jadi di balik perumpamaan itu ada suatu makna yang mau disampaikan, gitu. Dibuat contoh aja, gitu. Nah, selalu ketika saudara baca perumpamaan, jadi saya bagaimana Pak Pendeta bisa tahu inti maksud dari perumpamaan itu. Inti maksud selalu tertera di ujung ayat terakhir. Gitu. Adikmu telah mati dan hidup kembali. Dia sudah, yang hilang sudah kembali. Selalu di situ bagiannya. Begitu. Jadi baca perumpamaan sebenarnya sangat gampang saudaraku. Perlu suatu kejelian, suatu SQ. Spiritual quotient, kecerdasan rohani untuk memahami maknanya berlapis-lapis. Supaya pengertiannya makin lama makin komprehensif, itu yang penting. Oke. Nah sekarang dalam perumpamaan seperti ini langsung kita bagi 3 segmen. Segmen papa, segmen si bungsu, dan segmen si sulung. Terjadinya pasti sistematis. Anak kecil dulu, adik dulu, papa, kemudian koko. Jadi kelihatan rangkaiannya. Kita mulai dari adik. Karena ini cerita perumpamaan, saya khotbahnya stylenya dengan seperti storytelling. Jadi saudara ngertinya gampang. Papa, sini hartaku. Hakku. Oke, dibagi. Bagi-bagi, udah bagi, dia bawa hartanya. Dia gak bisnismen. Dia jual semua, dia pergi ke negara lain, saudaraku. Berfoya-foya di situ. Kapan lagi dia pikir? Kalau uang itu difoya-foya, ada berapa triliun pun habis, saudaraku. Habis. Kadang-kadang kita pikir kita punya uang, gampanglah anakku. Kalau kita tidak siapkan dia pengetahuan yang baik, iman yang baik, yuk ada triliunan pun itu habis tuh. Hidupnya gak benar. Bahaya sekali loh men. Kadang kita pikir ada uang aman lah. Tidak aman kalau dia tidak rohaninya tidak baik. Pengetahuannya tidak baik, hancur juga. Hanya anak habis semua, terjadi bencana di negeri di mana dia hidup, kelaparan, melarat. Sudah jatuh miskin sudah saudaraku. Karena manusia udah melarat gak punya apa-apa, perut kan harus diisi. Carilah di suatu tempat, dapat pekerjaan dari seorang majikan yang suruh dia menjaga ternak babinya. Dia jagalah itu babi di situ, jaga babi. Waktu dia lapar, dia pengen makan ampas babi itu loh. Karena lapar. Tapi orang gak mau kasih dia. Tidak dapat makan ampas babi, syok juga. Lihat babi lihat dia. Hidungnya beda men. Gua gak boleh makan ampas. Jangankan ampas, babi aja dia gak boleh makan. Samcan gak boleh, ampas dia pun gak boleh. Dia baru ingat, rumah bapakku banyak makanannya berlimpah-limpah. Kenapa aku mati kelaparan di sini? Ya. At that moment, sadarlah dia. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Ya. Aku mau kasih tahu Bapak, aku sudah berdosa kepada surga, kepada Bapak. Aku tidak layak jadi anak, ingin jadi orang upahan. Bangkit dia, pulang ke rumah Bapak. Itu segmen pertama. Sebenarnya kalau segmen pertama, kalau kita refleksikan ke hidup kita itu begitu. Kita semua lah anak yang hilang loh. Dulu agamamu apa?
Kamu tinggal di mana? Jadi Kristen pun Kristen kayak apa? Karena papa Kristen, mama Kristen kita ikut. One moment in time. Gak tahu itu kapan, saudara. Saya jelas sekali. One moment in time, you ingat dengar khotbah apa, tanpa sadar air matamu menurun. You rasa, Tuhan, aku orang berdosa ini. Pertobatan yang sejati adalah ketika manusia itu menemukan Tuhan yang suci, Tuhan yang agung itu, langsung dia bisa berbalik membandingkan dia yang jahat dan berdosa loh. Itu poinnya. Maka nangis kita. Itu poin pertama. Dan orang itu bisa bertobat saudaraku karena sadar siapalah saya. Ketika dia berhadapan Tuhan yang besar, tahu diri begitu. Tahu diri itu awalnya pertobatan yang amat bagus saudaraku. Gitu. Nah ini semua kita alami. Iya kan? Ada air matanya loh, ada keharuannya loh. Dulu Kristen sih aku Pak, tapi ya ikut-ikut family. Tapi waktu saya SMP ya Pak Antoni, contoh aja. Waktu suatu hari ikut sekolah minggu, ikut yang teenager itu. Dengar lausunya cerita, hatiku sudah tersentuh loh. Hari itu saya nangis, itu hari itu kau bertobat. Gitu. Anak yang hilang tuh, gitu. Itu pertobatan. Ada suatu keinginan besar untuk datang kepada Tuhan, untuk mengakui dosa. Gitu. Tadi pagi cerita. Kadang banyak sekali teman-teman kita yang Kristen simpatisan lah. Teman-teman kita yang ya nggak tahu agamanya apalah. Kita kalau ajak ke gereja ngomongnya paling klasik. Atau suamimu itu. Saya masih kotor. Rasanya malu ke gereja. Ya, saya rasanya sulit melangkah ke gereja. Saya bisnis kotor, hidup masih kotor. Suka ngomong begitu. Jadi menjadi suatu alasan. Ya oke lah terima, maklumlah saya belum bisa ke gereja. Emang gereja tempat orang bersih? Gereja tempat orang kotor men. Untuk dibersihkan. Di sini bukan malaikat, setan semua nih. Kita masuk ke sini disucikan, jadi tahu diri lama-lama. Jadi nangis, jadi ini, jadi berubah loh kita loh. Di luar kayak apa kita? Masuk ke gereja baru dimengerti, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Baru sadar, oh Tuhan kenapa aku begini, kenapa perlakuan istri begini, perlakuan suami begini, kenapa dagang saya begini. Baru kita sadar loh. Kalau enggak, di luar, bisnis kita tudi, tukang tipu. Usaha kita Spanyol, separuh nyolongunya. Udah masuk sini baru tahu diri. Aduh Tuhan, mestinya nggak boleh begitu ya hidup. Kan mulai dibersihin. Nah temanmu itu, aku nanti kok udah oke baru aku ke gereja. Takkan pernah you datang ke gereja. Takkan. Nah ini anak bungsu ini udah sadar dosa kepada surga dan Bapa, saudaraku. Udah tahu diri gak layak, saudaraku. Tapi ada suatu kehebatan luar biasa apa? Aku mau pulang ke rumah Bapa. Itu dia. Nah dalam hal konteks seperti ini, ketika gereja buat KKR, saudaraku, kebaktian kebun rohani, kita harus bantu. Bantu ajak teman-teman yang modelnya begitu datang. Gitu. Nah, waktu mereka datang, pendeta khotbah kebun rohani, mereka sudah ada di tempat, saudaraku. Waktu calling itu terjadi, mereka repent. Itu penting. Itu penting. Nah itulah yang disebut anak yang hilang, return to God. Kembali ke Tuhan. Pertobatan itu bukan kita yang buat loh, saudaraku. Itu pekerjaan roh Tuhan. Lihat ya. Bapa mengutus Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa. Tuhan Roh Kudus menginsafkan orang berdosa itu supaya percaya kepada Yesus yang tersalib, suatu hari kembali kepada Bapa. Woi. Itu kita punya klasik di Alkitab itu begitu, saudaraku. Maka waktu pendeta khotbah, Roh Tuhan bekerja. Hati itu nggak tahan. Digedor terus saudaraku. Maka terjadi pertobatan. Maju dia. Dia datang kepada Tuhan. Itulah. Itu anak yang hilang. Itulah return to God. Tadi pagi saya cerita. Kita klasik. Seorang pendeta besar pernah cerita. Dulu di Congko itu ada penjahat. Penjahat itu ya penjahat, penjudi, perampok, pembunuh, orang penjahat besar. Tiap hari jadi sasaran dikejar polisi. Pas hari itu hari Minggu. Mau lari kemana ya? Biar lebih mau istirahat sebentar. Oh lari ke gereja. Kalau duduk di gereja polisi gak akan masuk. Aman.
Duduklah di belakang gereja, di belangku belakang. Santai 2 jam lah. Pendetanya mau khotbah lah. Hari itu pendetanya khotbah anak yang hilang. Dia santai, kan dia bukan orang Kristen kok, bukan percaya Tuhan Yesus kok. Cuma numpang aja. Di akhir khotbah pendetanya panggil calling. Orang berdosa pulang. Orang-orang yang sadar dosamu balik kepada Tuhan. Anak yang hilang pulang. Ini penjahat ini gak ada urusan sama saya. Tapi mau tahu pendetanya ngomong apa? Penjahat, perampok, pembunuh bertobat. Dia kaget loh men. Ya jangan kenal gua ini. Dia geser tempatnya, ada pilar kan. Sembunyi dikit, takut pendetanya kenal. Biar cepat selesai. Belum selesai itu pendeta. Masih panggil terakhir. The last minute masih panggil. Belum selesai, masih ngomong loh. Mari maju ke depan. Jangan ngumpet-ngumpet. Kaget lu dia lu. Saudara mau tahu? Itu Tuhan kerja sampai begitu loh. Dia turun dari atas ke sini, saudaraku, jalan sambil nangis. Aku perampok, aku penjahat, aku pembunuh. Dia berdiri di depan, saudaraku. Saudara pikir itu enggak real. Coba pikir Paulus itu. Perjalanan ke Damsik dijatuhkan buta loh. Siapakah engkau? Tuhan jawab dia, akulah Yesus yang kau aniaya. Begitu loh hidup itu. Kalau Tuhan sudah bekerja di dalamnya, saudaraku, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Balik tuh anak. Anak yang setiap kita itu saudaraku pasti mempunyai dimensi anak bungsu. Pertobatan yuk kayak apa? Masing-masing punya. Saya punya, you juga punya. Unik masing-masing. Mungkin Pak Antoni saya dulu ya keluarga Kristen semua. Tapi karena suatu hari ikut KKR, pemuda, saya masih SMA. Saya maju loh Pak. That is the time you repent. Atau saudara sakit parah sekali, disembuhkan, yuk bertobat. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa. Waktu dulu saya umur 26. Ya, saya Tuhan, aku terima engkau, tolong saya mau enggak, itu momen saya, saudaraku. Anak yang bungsu pulang. Oke, masing-masing punya. Dan itu tidak boleh dilupakan. Itu adalah momentum ilahi di mana Tuhan cetak blueprint dalam hatimu. Kamu menjadi warga negara surgawi, kerajaan surgawi. Itu gak boleh hilang. Jadi sebagai orang Kristen, momen itu harus ingat sampai mati. Koreksi sebentar ya. Kalau saya berpikir, kapan ya aku bertobat ya? Itu bahaya men. Kapan ya? Ya gak tahu lah. Itu jangan begitu. Dulu kamu pacaran sama pacarmu, sekarang jadi istri suamimu, kamu ingat. Ini kamu tidak ingat. Gak bisa begitu. That is the moment Tuhan bekerja. Nah, sekarang kita lihat ya. Dia pulang ya. Sekarang kita lihat Bapak. Luar biasa loh. Pulanglah itu anak, Alkitab mencatat. Bapak itu melihat anaknya dari jauh. Ini unik nih. Ayo yang pernah jadi papa. Gimana pun anakmu jahat. Udah habisin hartamu. You masih mikir dia gak? Apalagi negeri orang jauh. Apa you dengar? Apalagi you dengar dia sudah melarat. Gimana hatimu men? Itu waktu kecil you gendong-gendong, sekarang udah gede. Hatimu kayak you dengar dia susah. Kalau senang pun dia masih still oke. Dia udah melarat, makan ampas babi pun tidak boleh. Katakan dia boleh dengar. Orang tua itu. Apa sekali itu saja dia lihat pas kebetulan anakku pulang. I don't think so. Dan kita tidak diceritakan berapa tahun anak itu baru pulang kok. Ayo papa mama mikir sebentar. Pagi-pagi bangun, ngintip dari jendela, lihat ujung jalan, kosong. I don't know how long. Kadang-kadang udah pulang dari ladang, duduk di beranda sambil minum, termenung lihat ujung jalan. Moga-moga anaknya ada. One day, dia lihat ada. Lagi pulang si Acong itu. Ayat tulis loh, tergeraklah oleh belas kasihannya. Dia song-song itu anak, dia peluk itu anak men. Itu Bapak itu. Itu Tuhan itu. Tangannya terbuka. Untuk orang yang mengaku dosa. Untuk datang kepada dia. Ayo kita pelan-pelan dulu. Biar ibadah kedua lebih menarik. Kamu papa. Anakmu pulang. Uang hartamu sudah habis. Gara-gara satu yang kurang ajar itu. Dia pulang. Sifat kita masing-masing. Coba pakai sifat manusia. Kalau you apa? Kalau saya. Kenapa? Joni pulang ya Maya. Suruh dia berdiri di depan.
Jangan kasih dia masuk. Kalau manusia kan begitu. Biar tahu diri dia. Tapi Tuhan itu menyongsong dia loh saudaraku. Langsung dia ngomong, aku berdosa sama surga, berdosa sama Papa. Dia pengen, kan tadi dia ikrarnya mau apa? Mau jadi orang pahat. Belum sempat ngomong, udah dipotong sama papanya. Panggil hambanya, ambil jubah yang paling baik, pakaikan ke dia. Ambil cincin, taruh di jarinya. Ambil sepatu, taruh di kakinya. Pesta lembut-tambun. Begitu loh. Menariknya itu ayat. Itu ekspresi daripada hati Papa. Hati Tuhan itu. Pernah kepikir gak? Sepatu di kakinya. Emang sepatu kan di kaki? Emang sepatu di kaki? Kenapa disebut lagi? Enggak usah sebut, kita ngerti kok. Cincin di jari. Ya cincin pasti di jari lah. Emang cincin taruh di sini. Ada sih orang gila sekarang. Cincin. Lidah pun cincin. Orang gila semua zaman sekarang itu. Semua cincin. Ya kan pasti sudah. Tapi kenapa dimention seolah itu untuk apa? Ingin memberitahu kepada kita. Keseriusan, kesungguhan, senangnya itu hati Bapak itu kayak gitu. Alkitab catat loh. Satu orang bertobat. Banyak malaikat bersorak-sorai kan. Itu senangnya kayak gitu. Pesta kita. Itu lihat Tuhan itu. Selesai si Bapak. Muncul kepada si sulung. Wah ini luar biasa ini. Kadang kita hanya main si bungsu aja. Kita enggak sedikit sense pun kepada si sulung. Si sulung tuh mengandung makna rohani yang juga dalam saudaraku. Dia masih di ladang. On the way ke rumah, lihat bunyi-bunyian, seruling, tanda. Ada apa ini? Tanya hambanya, ada apa? Hambanya ngomong, dedekmu sudah pulang. Sehat. Papa senang sekali. Ya, kita elaborate ya. Biar lebih keren ngomongnya itu ya. Dia dapat baju lo. Dikasih baju bagus lo. Cincin yang mahal dipakein lo. Sepatu bagus lo. Itu rambut tambun yang Tuhan suka pelihara itu dipotong untuk dia makan lo. Oh, itu marah itu pokoknya. Marahlah dia. Dia gak masuk rumah lo. Dia berdiri di depan rumah. Waktu anak si bungsu pulang, bapak songsong dia. Waktu anak sulung enggak mau masuk, papa songsong dia. Begitu. Tuhan itu open system. Anak si Koko ngomong, "Pak, gua enggak pernah lawan peraturan you loh. Saya kerja baik-baik loh, Pak. Enggak pernah sedikit pun saya melawan you. Tapi selama ini, Papa enggak pernah kasih saya, jangankan lembu tambun, kambing aja enggak loh. Untuk pesta buat anak-anak, teman-teman dan teman-teman saya." Papanya ngomong, "Anakku, apa yang menjadi bagianku kan sudah menjadi bagianmu. Adikmu itu sudah pulang, sehat, mestinya kita bersuka cita. Dia sudah mati, hidup kembali, dia sudah hilang, kembali lagi ke rumah. Mestinya kita suka cita." Itu meaning daripada perikop ini. Ayat terakhir itu. Tapi si Koko, dia enggak punya hati seperti Papa. Dia tidak punya hati seperti Papa. Yang ada ekspresi egonya. Ini kok pulang, kok dapat prioritas. Adik tidak benar itu, di foya-foya pelacur. Kenapa Papa kasih dia pesta? Mesti dihukum, diusir. Hati dia begitu. Dia tidak punya hati seperti Papa. Kenapa begitu? Nah si sulung itu, jangan-jangan itu menjadi suatu bagian daripada kehidupan kita, kekristenan kita loh saudaraku. Kita bukan anak bungsu lagi, jauh di sana. Tapi kita in the church. Pendeta, worship leader, pelayanan, semua pelayan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan saudaraku, datang gereja every week. Tapi hubungan kita dengan Tuhan dingin. Kaku. Karena kita sangat perhitungan dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sekalipun kita di gereja. Sekalipun kita di dalam rumah Tuhan. Ibaratnya suami istri. Serumah lo itu loh. Tapi kalau hubungannya sudah retak. Hubungannya dingin. Kayak apa itu hubungan? Apa yang istri ngomong suami tidak peduli. Apa yang suami ngomong istri curiga. Papa kok begitu? Dia tidak punya hati kayak papanya. Jangan-jangan itu kita loh.
Kelihatan khotbah hebat, pelayanan bagus, ini bagus. But deep inside our heart dengan Tuhan itu sama sekali bergaul dengan Tuhan itu minim sekali. Kita penuh perhitungan dengan Tuhan. Retak lo itu loh. Tetap puji Tuhan kita, tetap ke gereja kita, KTP kita Kristen, salib kita gede-gede, anting-anting ada salibnya juga saudaraku. Tapi dengan Tuhan itu berdoa aja hambar lo di mulut. Ya, apalagi bicara pelayanan, dahakan. Kenapa? Banyaklah Pak dalam hidup ini. Ada bagian-bagian yang sudah saya lalui sekian tahun itu, yang saya ingin itu Tuhan tidak kasih. Kambing aja, you nggak pernah kasih saya Pak. Masa-masa lalu itu Pak, ada cita-cita ini itu, nggak tercapai. Ada sesuatu yang saya kerjain Pak, jujur, bagus kok, nggak berdosa kok Pak. Saya jalan lurus, tapi Tuhan nggak kasih. Orang lain, kok Tuhan kasih. Dia hidup tidak bersih-bersih, sebersih apapun juga. Kok Tuhan kasih ke dia, kok aku tidak. Oh, ada satu ibu, Bu kenapa you sama Tuhan hubungannya begini? Ya aku married, waktu anakku masih kecil-kecil suaminya pergi, suami saya pergi Pak, sama orang lain sih. Saya tidak married, saya besarin tuh anak, dari sampai SMA, kuliah, sekarang udah married, saya kerja wanita karir sukses. Tapi hatiku itu sama Tuhan ada something yang dingin. Kenapa Bu? Waktu aku lihat adik, lihat koko, lihat orang lain. Ya, kok mereka punya pasangan? Kok mereka punya suami? Aku tidak jahat loh Pak. Saya hidupnya benar loh Pak. Dalam hidup saya ada sesuatu yang kurang. Kok aku gak punya suami? Itu membuat hubungan dengan Tuhan itu kosong. Anak sulung itu. Kau apa? Kenapa you tidak bisa berkobar-kobar hubungan itu? Pergaulan dengan Tuhan itu tidak bagus karena something inside your heart. Mungkin itu 50 tahun lalu, 20 tahun atau 3 tahun lalu yang merasa Tuhan tidak fair. Merasa Tuhan itu kok begitu sama saya. Kenapa gue terlahir gak punya mama? Lihat orang lain sama mamanya jalan senang. Kok aku gak pernah punya. Lihat pun tidak. Kenapa begitu Tuhan? Kenapa terlahir miskin sekali Tuhan? Mau dagang pun susah sekali. Tiap hari sembahyang-sembahyang gak ada hasil apa-apanya. Hubungan itu menjadi retak karena seperti itu. You see life? Tanpa kita sadari, kita bukan bungsu. Kita sulung men. Hati itu menjadi dingin. Tapi ke gereja kita. Ada kepahitan tanda kutip di sini. Dengan yang di atas. Maka hidup ya begini aja lah. Ke gereja lah. Kita kayak mayat hidup. Gak ada gairahnya. Gak ada kekuatannya. Saudaraku. Karena kita hitung untung rugi sama Tuhan. Kita pikir kita lebih pintar. Mestinya begini loh Tuhan. Itu koko mestinya jangan kasih lembut-tambun. Hukum dia Papa. Yang debut tahun mestinya aku. Begitu. You see life man. Saya nggak tahu engkau gimana jemaat. Tapi bagian adalah suatu kedewasaan rohani. Untuk you lihat. I don't know. Dalam sisi gelap hidupmu yang you rasa tidak you dapat tuh kayak apa. Tanpa you sadari ada sesuatu yang tertinggal di hati. Terekam di dalamnya. Itu tidak pernah akan hilang seumur hidup. Bahkan terekam sampai di dalam alam bawah sadarmu. Dalam dunia unconscious itu saudaraku. Itu tidak pernah akan lupa. Sesuatu yang dengan Tuhan. Yang melukai sangat dalam. Manusia itu tidak pernah akan lupa. Jangan ngomong you lupa ya. Gak pernah akan you lupa. Ilustrasi biar sederhana. Suami istri udah ribut. Pukul-pukulan. Itu istri kena pukul sama suaminya. Patah giginya satu. Lupa itu bini. Pagi-pagi dia ngaca, dia giginya kosong. Dia lupa. Dulu waktu pacaran dia panggil itu pacarnya, honey, young, my dear. Udah punya anak-anak dia panggil suaminya, papanya Nana. Sekarang dia giginya kosong, dia ingat suami dia panggil apa? Monyet satu itu.
Lu pasang lagi gigi palsu. Udah pasang gigi palsu, besok lihat kaca. You lupa, karena you tahu nih palsu. Kenapa palsu? Gara-gara monyet. Nah dengan Tuhan, you lupa. One by one, masuk ke dalam alam bawah sadar itu. Waktu sesuatu gereja butuh ini, butuh. You selalu reject halus itu, kalimat halus itu keluar loh. Tanpa kita sadari. Itu hubungan itu sudah dingin sekali. Gak usah diatur lagi itu kalimat, dia keluar sendiri loh. Nantilah kapan-kapan, saya belum punya waktu. Dalam hati dia, urusan gereja bukan urusan gua lah. Begitu loh. Ini gereja pulang, ini kan gereja bangkunya bagus-bagus ya. Kalau bangku gereja lain kan bangkunya bisa bergeser. Bangku itu miring dikit aja, tidak ada hati untuk lurusin loh. Pulang aja, itu kan bukan urusan gua. Manusia itu, orang percaya itu bisa sampai seperti itu. Kehilangan intimasi with God. Kehilangan dekatnya dengan Tuhan itu. Jangan lupa loh, Alkitab catat luar biasa. Henok bergaul dengan Tuhan. Berapa ratus tahun. Henok. Abraham bergaul dengan Tuhan. Bukan mereka tidak punya masalah besar. Tapi mereka tidak sakit hati. Justru dari situ mereka belajar. Lewat hal air mata pun mereka bisa belajar untuk bagaimana hubungan itu menjadi kuat. Air mata itu menjadi lem perekat. Itu gitu loh. Yuk kita ilustrasi yuk. Suami istri kalau hubungannya baik. Penderitaan yang mereka alami, air mata yang mereka alami itu lem loh. Membuat mereka makin dekat loh. Ya, Ma, jangan nangis lagi. Dengan keadaan kita habis seperti ini, kita kan bisa sama-sama saling menguatkan. Oh dia strong loh saudaraku, kan begitu. Bagian itu pun Tuhan kerja untuk kita strong. Tapi kok kalau kita tidak mengerti seperti itu saudaraku, putus hubungan itu. Putus. Sedikit pembelajaran kedewasaan rohani, lebih tinggi sedikit. Kalau kita dengar, berbahagialah karena engkau diberkati. Oh, itu sangat oke, ya kan? Tapi pernah baca nggak khotbah di bukit? Berbahagialah mereka yang menderita karena kebenaran. Wah. Kalau berbahagia karena diberkati, mestinya begitu dong. Berbahagia diberkati. Kenapa Alkitab ngajar berbahagia karena menderita? Karena cocok. Menderita kok disebut berbahagia. Itu punya suatu kedalaman kerohanian lebih dalam loh men. Itu menyangkut kedekatan dengan Tuhan. Sudah. Situ. Contoh ya. Kalau you sayang istrimu sakit. You rasa-rasanya pingin. Ma, penyakitmu pindah ke aku aja. Is that right? Mereka itu merasa aku boleh menderita untuk Tuhan. Dia happy loh. Happy loh mereka. Rasul-rasul mereka bersuka cita karena boleh menderita untuk Tuhan. Mereka happy loh men. Itu rohani lebih tinggi. Lebih dari itu. Itu anak sulung tadi itu saudaraku tidak punya apa-apa nilainya. Kembali ke saudara masing-masing. I don't know you hari ini. Hubungan you dengan Tuhan kayak apa? Hanya masalah take and give? Atau lebih dalam dari itu? Lewat air mata, penderitaan, kesesakan, tersudut, difitnah orang. Yuk belajar hubungan Tuhan itu kayak apa. Sampai kadang yuk merasa Tuhan kok yuk tidak peduli saya. Lupa ya. Burung tidak diselamatkan, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita. Kita bungsu sekaligus sulung. Kita yang Tuhan bilang loh, milikku adalah milikmu loh. Burung aja dia jaga, tapi kita kehilangan iman. Kita merasa Tuhan don't care. Itu rohani harus sampai ke situ bagian mainnya, saudaraku. Suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Suatu hati yang dekat dengan Tuhan. Saya mau close khotbah ini. Jadi lantas caranya bagaimana Pak Pendeta? Saya sering mengatakan harus ada kehidupan dalam dunia kita, kerohanian kita dengan kontemplasi. Kontemplasi adalah suatu perenungan tentang makna hidup yang lebih dalam di mana tangan Tuhan bekerja di bagian itu. Gitu loh. Jadi tidak sekedar pagi doa setengah jam, tidak sekedar itu. Waktunya tidak harus terpaku begitu, enggak usah. 15 menit di Starbucks di ngopi sambil hatimu, enggak usah teriak men, nanti orang sebelah kaget dia, enggak usah. Through your heart. Kok aku kayak gini ya sama suami saya, terus sambil minum kopi.
Tuhan kok aku begini sama dia? Mestinya tidak. Itu membuat you mengerti hidup ini. Waktu makan di kantor, jam makan siang selesai kan masih ada 10 menit, 15 menit kan. Waktu duduk, Tuhan aku ndak buat dosa loh. Tapi kenapa orang membuat aku jahat seperti itu? What should I do? Apakah gigi ganti gigi, mata ganti mata? I don't want, Tuhan. Itu kontemplasi. Setengah jam dalam mobil, on the way ke kota lain. Wah itu hebat. You do it, kapan aja bisa. Begitu. 10 tahun begitu, saudaraku. Hubungan you dengan Tuhan itu sangat close. Ya, sangat close. Apa sih Pak Pendeta? Menjadi kunci daripada kesuksesan. Ya, menjadi kunci daripada Tuhan menaruh kuasa di mulut orang percaya itu. Ya, your heart. Hatimu. Kalau hatimu jahat, sekalipun you pendeta, hatimu jahat, you jangan mimpi Tuhan mau bekerja di situ. Yes. Kalau hatimu baik, hatimu suci, you belajar seperti Tuhan. Tuhan menaruh kuasa di situ. Waktu you ngomong, orang bisa pelan-pelan turun air matanya loh. Karena roh Tuhan tuh masuk dalam seperti pedang bermata dua, nancap itu jantung lo itu. Itu cara Tuhan kerja begitu. Tapi kok you licik, culas, jangan pernah you pikir. Ya kan seperti anak sulung yang tadi itu. Taunya ego aja. Papanya pun dia kritik. Kenapa you begitu? Dia lupa. Apakah Koko si sulung seperti itu? Papanya akan memberikan waktu mau mati. Papanya akan memberi harta semua kepada si sulung. Never. Kan dia tahu sifat. Kalau itu Koko seperti hati papanya, kasihan dedek pulang gini-gini. Sebelum mati, ini harta kasih tahu Koko you jaga ya, jaga adikmu ya, itu good. Tapi dia tahu that is not the quality. Sama dengan gereja Tuhan. You pendeta nggak benar, you pikir Tuhan berkenan ya? Tunggu aja tanggal mainnya. Tuhan kadang bisu, keep silent. Tuhan kadang-kadang tidak bicara apa-apa. Tapi Tuhan menjadi suatu orang yang sedang menyaksikan apa yang kita mainkan, yang kita lakonkan, kita hidup loh saudaraku. One day kita harus tanggung jawab itu loh. Kembali kepada kau masing-masing firman hari ini. Siapapun kita di depan Tuhan. Suluk busuk bungsu kita sudah. Jangan seperti si sulung. Punyalah hati seperti Tuhan saudaraku. Dan bukan tiba-tiba jadi. Day by day. Kadang lewat berkat. Makasih ya Tuhan. Kadang lewat kepahitan. Ajarku mengerti ya Tuhan. Kadang lewat tersesak sekali. Terdesak sekali. Tuhan beri aku bisa memahami cara kerjamu ya Tuhan. Di situ kita growing. Growing and growing. Mungkin suatu hari Tuhan kasih kepada kita dimensi kerohanian seperti khotbah di bukit. Berbahagialah engkau menderita karena kebenaran. Amin. Mari kita tunduk kepala. Doa sebentar. Lihat diri kita masing-masing. Jikalau hari ini you merasa sudah besar, sudah hebat, hati-hatilah. Hati-hatilah. Bahkan hari ini you mau menggurui Tuhan, hati-hatilah. You sudah mulai menuntut Tuhan, hati-hatilah. Doa sendiri-sendiri. Kalau hari ini kau adalah simpatisan. Kau percaya Tuhan setengah-setengah, tanggung-tanggung. Hari ini saya bilang sama you, percaya dia. Kalau hari ini you dulu hidupnya anak Tuhan yang hebat, bekerjalah, memberi persembahan ke Tuhanlah, dagang benarlah, istri anak suami dijaga baik,
pelayan nomor 1, tapi hari ini you become nothing. Dulu dia kan yang hebat, guru sekolah minggu yang hebat. Sekarang gak ada sama sekali, nol. Hatimu kosong. Saudara sudah kehilangan banyak sekali. You lost so much. Itu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Musik lembut saja. You doa sendiri. Suara saya sudah berhenti. Aku pingin pelayananku berakhir pada saat napasku terakhir. Aku pingin itu. Saya pingin di hari saya terakhir saya kedapatan setia di dalam Tuhan. Saya pingin suatu hari pada saat napas saya putus, Tuhan melihat aku setia dan berkobar-kobar. Kau ingin seperti apa? Kau terluka hati sama Tuhan karena Tuhan tidak penuhi you ini itu. Kau tidak dapat kambing. Tuhan belum kasih you ujian menderita karena kebenaran. Kurang dikit aja you marah. Sakit dikit aja you marah. Seolah tidak boleh terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kadang Tuhan beri kesempatan kepada setan untuk mencobai kita, untuk menguji
You takut? Jangan lupa burung Tuhan pelihara lo. Coba taruh tangannya di dadanya. Kamu rasa detak jantung itu? Tuhan ada di situ. Tuhan sedang bekerja di situ. Berdetakkan dia kan? Artinya Tuhan masih berkarya. 1 kali refnya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Musik berhenti total, hening, kita mau doa. Inilah kami Tuhan, yang banyak kekurangannya. Kadang-kadang egois kami muncul Tuhan. Tuhan ampuni. Kadang-kadang kami menjadi anak bungsu Tuhan, jauh dari Engkau. Makasih untuk hari ini kami return to God. Kadang kami seperti anak sulung Tuhan, penuh keegoisan, penuh kepahitan. Hari ini perbaharui kami ya Tuhan. Gereja ini sangat membutuhkan orang-orang yang punya hati Tuhan. Sangat membutuhkan orang-orang yang punya hati supaya ia menjadi besar. Turunlah kasih Tuhan atas gereja ini. Kebesaran kebangunan rohani terjadi atas gereja ini. Dan diberkatilah oleh kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan hambanya Pastor Anthony Chang. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kami mau menyambut apakah Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church boleh mengangkat tangan. Puji nama Tuhan. Kami BSD Church rindu untuk boleh melayani Bapak dan Ibu lebih dalam lagi, maka silakan mengisi data untuk anggota di BSD Church. Nanti akan dibagikan kertas dan ballpoint, Bapak dan Ibu bisa mengisi data lalu bisa mengembalikannya ke usher di luar. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang boleh menegur kami, yang boleh kembali mengingatkan kami untuk roh kami selalu menyala-nyala dan kami bersekutu erat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini, Pastor Anthony Chang. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memberkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami percaya semakin hari Tuhan pakai hamba-Mu ini luar biasa heran dan ajaib. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami ini Tuhan. Dan kami berdoa buat BSD Church operasional di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang ajaib, Engkau yang akan mencukupkan segala yang dibutuhkan Tuhan. Berkati buat semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Siap dalam pergumulan, kami percaya ada tangan Tuhan, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang boleh terjadi atas hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat BSD Church, puji Tuhan hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita semua bisa beribadah bersama di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.
Care and Grow Community atau CG dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam dan terbagi atas 3 lokasi, yaitu di The Breeze BSD dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, dan juga Gading Serpong dan sekitarnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang belum bergabung CG bisa langsung menghubungi Sekretariat Gereja di 08111 73 5757. Menara doa dilaksanakan secara onsite setiap hari Jumat jam 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Sekretariat BSD Church, Ruko Deluh BSD, Blok F nomor 2. Morning worship dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 5 subuh sampai dengan selesai di ruang Mandalika, samping lobi Hotel Trembesi BSD. Saya ingin mengajak Bapak serta Ibu dan saudara-saudari untuk kembali hadir di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 di jam 9 dan jam 11 siang. Di Auditorium Gunung Salak, lantai 6, Hotel Trembesi BSD. Bersama Pastor Ruth Julia dan Worship Leader Wanda Joris. Pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk hadir dan ajak teman serta saudara dan kenalan. Untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Children of Blessing atau COBI akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 pada pukul 9 dan juga 11 siang di Trembesi Hotel BSD lantai 7. Terima kasih untuk para jemaat setia BSD Church dan selamat bergabung untuk para jemaat yang baru pertama kali beribadah di BSD Church. Bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bisa mengisi form anggota jemaat supaya kami bisa lebih mengenal dan boleh melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari lebih maksimal. Bagi Bapak serta Ibu yang memerlukan pelayanan doa serta kunjungan, bisa menghubungi Sekretariat Gereja di 08111 73 5757. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada hari ini dalam ibadah Sunday Service di tempat ini. Dan saya menegaskan tentang pendataan jemaat di tempat ini. Kenapa pendataan ini penting? Pertama, dari kami tim pengembalaan menjadi database bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara. Misalnya salah satu contoh, misalnya ada anak dari Bapak Ibu Saudara mungkin mau menikah dengan calon suami atau calon istri di gereja lain. Biasanya kalau misalnya diberkati di sana, itu biasanya gereja yang bersangkutan membutuhkan surat pengantar dari tim gembala di tempat ini. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita kan nggak mungkin kita mengeluarkan surat pengantar kalau orang itu bukan anggota jemaat kita, kan bohong ya, betul nggak saudara? Jadi itu salah satu contoh dan banyak hal lain yang menjadi penting sehingga data ini kami perlukan supaya database kita menjadi valid dan kualitas pelayanan kami kepada Bapak Saudara bisa lebih baik. Jadi oleh karena itu mohon kepada Bapak Saudara yang tadi terima lembaran seperti ini di depan. Tidak ada pulpennya, nanti setelah Bapak Ibu Saudara isi, sambil keluar meninggalkan tempat ini diserahkan kembali kepada Asher lembarannya bersama dengan bolpennya, supaya nanti bolpennya bisa dipakai untuk ibadah yang kedua. Jadi terima kasih buat kerjasama Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan Yesus memberkati sehingga kita semua boleh menjadi jemaat yang tertanam. Kami juga care, ingin senantiasa menginformasikan kegiatan-kegiatan dan renungan-renungan harian kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara juga senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang baru setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Kami bersyukur Tuhan sudah hadir dalam setiap momen kehidupan kami. Dan dalam pujian penyembahan Tuhan, Engkau sudah bertata dan kami terlampau yakin percaya Tuhan juga siap untuk berkati kami. Engkau sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Kami sudah mengembalikan persembahan dan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami berdoa biar setiap apa yang melakukan pada hari ini itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan
di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, setiap dari Jumat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau melihat apa menjadi kebutuhan dan keperluan dari mereka masing-masing. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau yang kekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Bahkan mungkin mereka mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan rumah tangga, pernikahannya. Tuhan yang turut campur tangan. Dan kami terlampau yakin percaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap seruan dan doa kami. Jadi pulang di tempat ini kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan naik bukan turun, kami akan menjadi kepala bukan ekor. Dan kami kerjakan lakukan, Tuhan membuat menjadi berhasil. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan kami terlampau yakin dan percaya sesuai dengan firman Tuhan. Jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan pimpin kami untuk kembali kami tiba di rumah masing-masing, berkumpul dalam rumah tangga dan keluarga kami. Dan Tuhan akan bertemu kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyongsong kita di awan yang permai. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu terjadi atas hidup